Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di acara manasik umroh yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Siapkan pulsa 375.000, pilih program umroh yang disitu minimal 14 hari, isinya 10 giga. Atau opsi kedua, nanti setelah manasik akan ada dari Telkomsel yang mendata nomor Bapak Ibu yang ingin ditembakkan kuota roaming Arab Saudi. Begitu. Ya, jadi kalau terjadi kendala, kan nanti orang Telkomsel ada di grup itu Pak. Kita bisa minta beliau untuk cek dari sistemnya beliau, gitu ya. Ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Ada yang tanyakan lagi, Pak? Pak Muslim? Tidak ada lagi yang mau tanya? Cukup? 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 Pak Ibu, saya mau lihat nih yang pasukan biru yang mana sih, bisa angkat tangan nggak? Pasukan seragam biru, yang mana aja? Biru, yang pakai batik biru, yang grupnya 22 November yang mana? 22, oke. Yang 25 pasukan merah. Kok sedikit ya? Pasukan merah mana coba saya katakan? Itu. Iya. Ibu, ada yang tanyakan? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkaitan dengan tanda koper di tahun putih, itu apakah kita beli sendiri atau kan kita disiapkan dari travelnya? Sebetulnya kan enggak seberapa ya, tapi kami ragu gitu apakah memang travelnya menyiapkan ataukah beli sendiri. Baik. Sebenarnya saya masih punya stok pita putih itu banyak tuh. Nanti yang sudah ada atau belum ada akan saya kasih pita putih. Cuman baiknya memang entah pita putih, entah kain putih, yang penting warna putih, gitu. Boleh. Supaya memudahkan tim handling aja sebenarnya. Waktu sampai di Jeddah, Bandar Jeddah, itu kan ada kita itu punya 2 grup dengan beda hotel. Jadi yang dari yang hotel yang Mirage Salam semuanya saya kasih warna putih. Jadi yang bagi yang tim handling itu akan ngambil semua yang warna putih, dipisah dibawa ke hotel ini. Yang warna kuning dipisah di hotel yang lain, gitu. Apa itu? Kopernya saya tandain gitu menurut saya. Oh, oke, monggo. Nanti pita putih kita siapkan. Ya, tapi karena alhamdulillah pada hari ini artinya ada pengetahuan bahwa itu sudah pita putih. Sebenarnya nggak apa-apa, ibu punya tanda sendiri nggak apa-apa. Ya. Jadi memang saya sarankan kopernya kan semuanya sama. Ya. Contoh punya bapak ini dikasih iketan warna apa gitu atau kain warna apa, nggak apa-apa. Jadi
Bapak dari jauh udah kata, oh itu punya saya ada. Gitu ya. Cuman putih itu menandakan ini aja Bu, tim Hendri kamu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bawa dari rumah ke bandara, saya bawa. Yang grup punya kita kasih semuanya pita warna putih. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh iya, Ibu, Bapak, perlengkapan setelah ini yang belum kebagian atribut perlengkapan umrah nanti di akhir sesi tolong infokan ke kami, karena memang ada beberapa yang belum dapat kain ihram, belum dapat shawl, belum dapat bantal leher. Nanti ada Mbak Eka yang datang, gitu ya. Kalau nanti di sini habis, bisa ke kantor kami, stoknya masih banyak di Kemili. Atau yang dari Budian bisa info Budian apa aja kekurangannya, nanti disiapkan. Ada lagi Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tanda Pak. Ya contoh kita ini satu grup tentunya kan warnanya sama kan tersebut. Makanya ini juga kayaknya harus bikin tanda masing-masing di antara satu grup. Pakai gimana? Jadi jangan sampai ya sebetulnya walaupun tertukar kan cuma satu grup, tapi ya kalau bisa jangan sampai tertukar gitu. Itu sudah dari saya. Assalamualaikum. Jadi ini Pak, kalau untuk standar kita di kopernya Bapak Ibu nanti akan kita kasih identitas. Bapak Ibu nggak usah mikirkan dikasih apa-apa. Standarnya dari kita di koper Bapak Ibu nanti pas di bandara sama tim Hendri kita, sama Mbak Eka, sama Mas Adi akan dikasih tanda berdasarkan nama. Misalkan Bu Malawati datang, siapa namanya Bu? Jadi kita udah siapin ini Bu Malawati. Yang ada Malawati kita kasih label. Nah, nama Ibu. Tanda itu sebenarnya untuk Bapak nih sebagai dari jauh kita kasih misalkan kain. Oh, untuk tanda punya saya. Atau kopernya Bapak sama Ibu dikasih fotonya Ibu sendiri. Oh, itu punya saya dari jauh dan kelihatan itu punya saya. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk pita putih tadi memang untuk tim Hendri memisah. Itu khusus grup yang tanggal 25. Kalau yang 22 kita satu hotel satu grup. Paling ketukar-tukarnya beda lantai aja. Satu di lantai 5, satu lantai 7 gitu kan. Gitu. Nanti koper sama billboy akan ditaruh di satu lantai Bu. Contoh jamaah kita yang paling banyak di lantai 5. Koper itu akan dideretan di lantai 5. Gitu ya. Kemudian saya lupa tambahkan obat-obatan Bapak Ibu. Walaupun saya akan bawa obat-obatan seperti paracetamol, antangin, saya akan bawa untuk Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu misalkan punya obat khusus yang saya nggak tahu, mohon dibawa. Contohnya apa ya? Contohnya obat pusing. Kalau saya pusing berlaku di akhir bulan ini. Gitu. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Ada dokter nggak sih? Ada dokter? Oh, alhamdulillah. Mbak siapa namanya? Mbak Dian. Nah, nanti bisa. Oh, tapi grupnya 22 ya. Nanti bisa dibantu Mbak. Misalkan siapa? Pak Haji apa siapa yang sakit kan? Gitu. Wah, satu lagi nih Pak. Jurus jitu, saya bilang ya. Kita sa'ikan lebih kurang 450 meter dikali 7. Berapa kilo itu? 3,5 kilo. Kakinya agak lumayan ini. Kalau saya, Ibu, pakai salon pas, tapi yang warna apa biasanya? Warna putih pokoknya, jadi nggak terlalu panas. Pas begitu udah selesai sa'i, pulang ke hotel, tempelin aja salon pas di kaki sini. Gitu. Pakai salon pas. Jangan yang merah panas pol itu.
Iya. Gitu sih. Ya, ada lagi? Jangan lagi Pak. Boleh. Coba mic-nya nanti mana? Oh, mic-nya Mas Andi. Pak, saya mau nanya keberangkatan tanggal 22. Ya, monggo. Bapak siapa, Pak? Pak Kusen. Pak Kusen dari Iya. Nenggala. Pulang bawah. Pulang bawah. Monggo, Pak. Ya tadi masalah perjalanan dan sekarang yang belum tersentuh ini masalah sholat Pak. Baik. Nah makanya Pembimbing manasik setelah ini Iya. disampaikan sama Pak Haji. makanya kita niatnya beribadah dan saya mengerjakan satu ibadah begitu. Iya, betul. Makanya jangan sampai nanti kita ini salah susul, wah kita bagaimana sholatnya. Betul. Maka dari itu saya mohon penjelasannya. Baik. Itu aja. Iya, itu akan ada sesi lain, Pak. Kalau saya di sini menjelaskan program, lebih ke program perjalanan dan teknis perjalanan Iya. dari berangkat dan pulang. Nah, Gitu. Kita itu sudah dipanggil semua Bapak Ibu ya. Tinggal manusianya saja mau nggak dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ya. Jadi niat yang pertama itu memang harus niat ibadah, jangan yang lainnya. Karena umrah itu ada 3 panggilan. Bapak Ibu. Pertama adalah panggilan Allah. Panggilan Allah itu ya ke sana betul-betul ibadah. Dan kedua panggilan setan. Apa itu panggilan setan? Ya ke sana belum ibadah umroh sudah tawaf duluan di Madinah kan. Ini programnya ke Madinah dulu ya. Tawaf cari emas ya. Ya itu. Mending jangan dulu, nanti dulu ya. Mending emas yang di sini. Emas bagus itu. Ketiga adalah panggilan malaikat. Jadi Bapak Ibu, ya ini insya Allah masih muda semua nih ya di sini ya. 93 tahun dibalik, ya, jadi 39 tahun ya masih. Ya, jadi ketiga ini panggilan malaikat yang artinya kita itu harus siap-siap Bapak Ibu. Makanya sebelum berangkat Bapak Ibu kita kan punya 2 hubungan, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah sebelum berangkat Bapak Ibu 2 hari, 3 hari atau besoknya mau berangkat kita bermunajat kepada Allah, minta ampun sama Allah, ya Allah, sholat tahajud, hajat dan witir sebelum berangkat pokoknya Bapak Ibu ya. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku akan melaksanakan ibadah umroh memenuhi panggilan. Ampuni segala dosaku ya Allah. Walaupun di sana menghapus dosa, tapi sebelum berangkat pun hati kita harus bersih Bapak Ibu. Karena apa? Di sana di Arab Saudi itu sifat asli itu kelihatan Bapak Ibu. Apa yang tadinya di Indonesia sopan, yang tadinya di Indonesia mau saling membantu, di sana insya Allah kelihatan semua. Nah, makanya nanti ada larangan-larangan ihram yang tidak boleh kita laksanakan, tidak boleh kita lakukan. Nanti kita jelaskan. Itu Bapak Ibu ya. Pertama, hablum minallah, kita harus meminta ampunan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita supaya bersih. Yang kedua, hablum minannas, yaitu jika kita punya salah kepada tetangga, kepada saudara, minta maaf ya, untuk sebelum keberangkatan. Ya nggak diwajibkan syukuran nggak, tapi ya biasanya ngumpulin orang yang situ minta maaf ya. Tidak diwajibkan ya, tapi sanak saudara, tangga, jiran semuanya harus kita meminta maaf ya, karena Bang, ini panggilan ketiga. Takutnya dipanggil malaikat di sana. Ya. Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen nggak? Di sana itu kalau dipanggil malaikat di sana, dikuburkan di Baqi atau di Ma'la, itu insya Allah nanti di Siratal Mustaqim langsung jalurnya lancar. Ya. VIP ya. Karena tanah suci itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwasanya siksa kubur mungkin juga tidak ada. Karena malaikat pun takut sama Sayyidina Umar kan, dibentak ya dulunya ya, waktu di alam kubur. Makanya malaikat muka nakir itu sampai sekarang sama umat Islam itu wajahnya kalau menanya ketika dikubur itu berseri-seri katanya ya. Kata Sayyidina Umar ya. Jadi
diriwayatkan dari para sahabat gitu kan. Jadi nggak mau meninggal di sana Bapak Ibu. Kali capek lah surga. Kalau sudah waktunya, kalau belum enggak. Itu Bapak ya, yaitu apa namanya tazkiyah ya, membersihkan hati agar kita betul-betul kesan itu niat ibadah, bukan untuk pamer-pamer. Boleh foto boleh, ya, tapi niatnya itu untuk mengajak orang untuk berangkat lagi, ya, umrohnya ke Anidatur gitu kan. Itu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah hablum minallah dan hablum minannas harus kita selesaikan dulu. Ya. Kemudian sebelum berangkat Bapak Ibu, kaki kita belum keluar dari rumah, kita sholat sunnah safar dulu di rumah masing-masing. Karena ini berangkat rata-rata jam 5 pagi harus di Bandara Radinta. Maka kalau yang jauh ya berangkat mungkin setelah jam 12 malam dari rumah. Atau kalau yang dekat berarti kan subuh sekarang kan jam 4:18. Nah sebelum jam 4:18 itu sholat fajar dulu. Kalau yang dekat ya yang di Bandar Lampung sekitaran Natar segala macam itu sholat sunnah safar dulu. Niatnya usolli sunnatan safari rak'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya bisa Bapak Ibu? Bareng-bareng coba yuk. Usolli sunnatan safari rak'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Baca Fatihah surat pendek aja, jangan baca-baca. Kalau ada yang bisa azan pas mau naik kendaraan dari rumah, siapa anaknya, bawa adiknya atau saudaranya, azan dulu sebelum berangkat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sunnah-sunnah yang muakkad ya, yang dianjurkan yang sebelum keberangkatan. Nah, berarti jam 4.18 itu karena di Bandar Lampung ini ya Lampung lah ya, waktu sholat subuh, maka kalau yang dekat bisa sholat subuh dulu, kemudian setengah 5 baru ke bandara. Kalau yang dekat ya, tapi kalau yang jauh ya paling enggak jam 12 malam itu sudah berangkat dari rumah. Seperti itu. Sholatnya di perjalanan ya Bapak Ibu ya, sholat subuh ya. Jadi kita ini perjalanan ibadah, bukan untuk jalan-jalan dulu ya. Jadi sholat lima waktu ini terjaga ya. Kemudian jam 5 kita berkumpul di Bandara Intan tanggal 22 November dan juga tanggal 25 November. 22 November akan langsung saya bimbing, 25 November sama Pak Wawan Diator tadi ya. Kemudian koper semuanya nanti diurus oleh handling, semuanya masuk. Kemudian yang 22 November turun Jakarta yaitu jam 9 ya, 1 jam penerbangan, sebulan 30 menit atau 40 menit sampai Jakarta, jam 9 sampai sana. Kemudian kalau yang tanggal 22 November ini waktunya masih panjang dulu ya. Jadi nanti sholat zuhur dan asar tadi bagus ya. Ya yang 22 November dulu ya Bapak Ibu ya. Sholat zuhur dan asar di jamak takdim di Jakarta, gitu ya. Niatnya saya dulu ya, usolli fardhu dhuhri jam'an takdiman qasron ilal asri majmu'an imaman lillahi ta'ala. Itu yang sholat zuhur, jadi jamak qasr. Asarnya yang kedua usolli fardhul asri jam'an takdiman qasron ilaihi dhuhri majmu'an rak'ataini makmuman. Kalau kita makmuman ya makmuman lillahi ta'ala. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Nanti ditulis saya di grup ya. Apa sama-sama yuk? Usolli fardhu dhuhri jam'an takdiman qasran ilal asri rak'ataini majmu'an makmuman lillahi ta'ala. Pertama sholat zuhur dulu 2 rakaat, Allahu Akbar. 2 rakaat aja Bu ya, karena qasar. Kita dalam perjalanan boleh qasar dan menjamak sholat. Kemudian yang asar, usolli fardhul asri jam'an takdiman qasran
ilaihi dhuhri majmu'an makmuman lillahi ta'ala, 2 rakaat lagi. Kalau yang 22 November itu bisa sholat di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kalau yang 25 November sholatnya di atas pesawat. Karena jam berapa? Yang ini Garuda 11 berapa? 12 sekian nggak sempat sholat di bandara. Jadi jam 11:30 itu sudah naik pesawat. Jadi sholatnya di atas pesawat. Niatnya sama, diusahakan wudhu di kamar mandi bandara. Wudhu dulu. Walaupun boleh tayamum di pesawat, tapi lebih baik menjaga wudhu, ya, karena akan sulit. Kalau tayamum di pesawat kan di depan tempat duduk kita itu letakkan tangan, kemudian wajah dulu sambil niat nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Kalau tayammum cuma satu ini ya, satu kali. Kemudian bedakan tempat ininya, apa namanya, ambil debunya, kemudian tangan dari bawah dulu dibuang. Beda lagi tempatnya, ambil untuk tangan kiri, buang. Itu kalau yang di dalam pesawat nanti batal gitu ya. Sholatlah jamak qashar zuhur dan asar. Ini ada seperti ini. Sholat di dalam pesawat bagaimana? Duduk saja, kiblatnya kalau dalam fikih itu ayuimkan, ya, karena pesawat ini tidak jelas kiblatnya, maka ya ke depan aja kiblatnya, nggak harus menghadap kiblat. Kalau yang sholat di dalam pesawat atau dalam kendaraan, sholat duduk, ya, rukuknya seperti ini, kemudian i'tidal, kemudian sujudnya seperti ini, sambil duduk ya, Bu ya, 2 rakaat seperti itu. Ya. Kemudian salam, niat lagi asarnya. Nah, kalau yang 22 November sampai di Doha itu jam 00 berapa? 00.20 ya? 00.20. Nah, yang Qatar ini juga sholat jamak takdim maghrib dan isya di pesawat. Gitu. Kalau yang berangkat tanggal 22 November karena perjalanan pesawatnya itu malam, kita nggak sempat sholat maghrib. Jadi sholat maghrib dan isyanya di dalam pesawat. Gitu. Kalau yang 25 November maghrib itu sudah nyampe di Jeddah. Jadi bisa sholat di antara perjalanan Jeddah Madinah. Nah, yang Qatar yang 22 November itu sholat maghrib dan isyanya di dalam pesawat, jamak takdim juga. Atau mau diakhirkan jamak takhir juga boleh. Tinggal diganti niatnya. Kalau jamak takhir bareng-bareng usolli fardhu maghribi jam'an ta'khir salasa raka'atin majmu'an ada alillahi ta'ala. Kalau maghrib nggak bisa dikosor baru ya. Jadi kalau dikosor 2 cuma 1 sholatnya. Maghrib nggak bisa tetap 3 ya. Kemudian isya usolli fardhu isya'i jam'an ta'khir qasra ilaihil maghrib raka'ataini ada alillahi ta'ala. Jadi yang isanya baru boleh kuat. Nanti kita tulis tadi ikut biar tidak lupa. Nanti bahasa Arabnya, kemudian bahasa Indonesia, biar yang tidak bisa bahasa Arab bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Biar sholat kita terjaga. Nah, nanti untuk perjalanan pulang kita jelaskan di bis atau di hotel di Mekah nanti untuk sholatnya. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kalau yang tanggal 22 November di Madinah itu 6 hari. 6 hari. Jadi hari ke-6 itu persiapan menuju ke Mekah. Yang tanggal 25 November di Madinah 5 hari. Kita yang 22 November ini dapat ekstra hari, totalnya 11 hari. Mekahnya 5 hari. Kalau yang Garuda yang 25 itu Madinah 5 hari, Mekah 5 hari. Karena cuma hitungannya 12 hari.
Tapi kalau yang 22 November itu dapat 11 hari di Arab Saudi. Ya, alhamdulillah ya, bisa beribadah lebih lama. Nah, atau hari terakhir di Madinah, Bapak Ibu persiapan menuju ke Mekah. Mas Andi yang Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli